Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Kabiru dari UPJJ Palembang dengan NIM 051574247. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 MSI 4301 yaitu pemrograman berbasis desktop. Di sini saya diberi tugas itu untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur satu, input data buku. Program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku memiliki judul, penulisan kategori, dan status ketersediaan, tersedia atau dipinjam. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori, fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Kedua, membuat peminjaman buku. Programnya harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam sehingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Dan juga untuk contoh format input pinjaman. Untuk bukunya itu menggunakan algoritma dan pemrograman status dipinjam. Terus untuk membuat pengembalian buku, pemrograman harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta input ulang. Kemudian nomor 4, itu menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh perhitungan denda, hari keterlambatan 3 hari, total dendanya 15.000. Terus yang kelima, mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Pemrograman harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku setelah transaksi dilakukan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Terus nomor 6, ada manajemen data buku untuk admin perpustakaan. Pemrograman atau program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambahkan buku baru, mengubah informasi buku, judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, terus menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Jadi, kita langsung saja ke visual code. Di sini visual code-nya. Ini kita persingkat saja di sini setelah saya tulis semua untuk semua komen-komennya. Di sini dalam pembuatan kita menggunakan 3 kelas. Di sini terdapat kelas buku. Di dalam kelas buku ini terdapat 4 atribut, yaitu atribut judul, penulis, kategori, dan tersedia. Untuk kategori judul, penulis, untuk judul, penulis, dan kategori, mereka bertipe string, sedangkan untuk tersedia bertipe boolean. Di kelas ini juga saya membuat konstruktor yang berisikan 4 atribut tadi. Lalu ada juga getter dan setter. Dan terakhir saya override function toString untuk menampilkan teks yang telah saya kustomisasi di sini. Oke, setelah ini kita lanjut ke kelas perpustakaan. Di kelas perpustakaan, saya membuat 2 array list dari kelas buku dan peminjaman. Lalu saya membuat konstruktor yang memerlukan 2 variabel, yaitu array list yang ini. Kenapa kita pakai array list? Karena kita membutuhkannya untuk membuat konstruktor dari kelas buku dan peminjaman. Konstruktor ini juga menjalankan fungsi init data, ini data,
yang berisikan list buku, yang berisikan list yang bernama buku list. Saya juga menambahkan beberapa function untuk mencari seperti buku list, pinjaman list, cari buku, cari peminjam, tambah buku, dan hapus buku. Itu saja untuk yang di kelas perpustakaan. Di sini kita menggunakan buku list. Itu sudah kita bikin 4 list buku dengan tipe fiksi, terus 4 buku dengan non fiksi, 4 buku dengan tipe teknologi, dan 4 buku dengan tipe sejarah. Oke, selanjutnya terakhir di sini saya membuat kelas main, yang mana kelas main ini merupakan komen atau kelas untuk kita mengterminasi atau kita menjalankan komennya agar bisa kita pakai. Di kelas main ini saya menginisialisasi kelas perpustakaan di sini. Menginisialisasi scanner, kita menggunakan private static scanner untuk mengambil inputan user, menambah function crew, dan membuat function lainnya. Lalu kemudian untuk selanjutnya inputan user akan mengontrol alur sistem perpustakaan. Kita langsung saja coba tes untuk ini kita sudah saya buka. Ini langsung saja kita main Java main. Oke, di sini untuk codingannya itu sudah berjalan dengan lancar. Di sini kita bisa memasukkan komen 1 untuk menampilkan daftar buku. Di sini terdapat semua daftar buku yang ada di perpustakaan tadi. Sudah dapat Laut Bercerita dari penulisnya Leila S. Chodori, kategori fiksi, statusnya tersedia. Terus ada sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, penulisnya itu Mark Manson. Dia masuk kategori non fiksi dan dia bukunya tersedia untuk dipinjam. Terus ada Clean Code dari Robert C. Martin. Dia masuk di kategori teknologi dan bukunya tersedia. Terus ada Napoleon Alive, karangan bikinan dari Andrew Roberts. Dia masuk kategori sejarah dan bukunya tersedia untuk dipinjam. Oke, terus kita langsung saja untuk ke menu peminjaman buku. Di sini kita mengetik 2 untuk meminjam buku. Terus kita pilih buku apa yang kita inginkan dengan cara memasukkan judul buku yang kita inginkan. Seperti kita pinjam buku grade. Oke. Setelah kita menulis judul buku yang ingin kita pinjam, kita tulis berapa hari yang mau kita mau meminjam buku itu berapa hari. Misalnya contoh kita ambil 3. Di sini kita tulis 3 tanpa hari. Kita enter. Setelah selesai, di sini kita bisa meminjam multibook atau lebih dari satu buku. Bila kita ingin meminjam lebih dari satu buku. Bila kita hanya ingin meminjam satu buku, setelah kita menuliskan judul buku dan memasukkan berapa hari kita ingin meminjam buku, kita tinggal tulis saja selesai. Maka buku tersebut sudah kita pinjam. Kemudian kita coba untuk nomor 1 lagi. Nah, di sini setelah kita pinjam buku grade, kita cek lagi di tampilan daftar buku. Ini kita bisa lihat untuk status dari buku grade itu dipinjam karena sudah kita pinjam. Dan juga kita langsung saja untuk ke pengembalian buku. Itu kita ketik 3. Di sini kita disuruh untuk memasukkan judul buku yang akan dikembalikan.
kita masukkan saja buku yang kita pinjam tadi, itu namanya grade. Nah, di sini ada dua macam. Kalau semisal kita kembalikannya bertepatan waktu atau tidak lebih dari 7 hari total kita pinjam. Contoh, misalnya saya pinjamnya untuk selama 3 hari, tetapi saya kembalikannya di hari kelima, maka dendanya akan tetap nol. Setelah kita kembalikan, kita ketik lagi selesai. Terus kalau contoh misalnya kita ambil atau kita kembalikannya lebih dari 7 hari dari waktu kita meminjam, itu dia akan terhitung. Misal kita meminjam 3 hari itu, kita kembalikannya di hari ke-10, di hari ke-11, itu akan termasuk ke denda. Jadi di atas hari ke-10 kita kembalikan bukunya, dia akan terhitung di denda. Contoh, dan saya kembalikan di hari ke-15, ya dendanya akan menjadi 5 hari karena kita meminjamnya 3 hari, dan untuk dendanya itu 7 hari setelah kita 7 hari dari kita meminjam buku atau selesai kita meminjam buku. Contoh kan tadi di awal kita meminjam buku untuk 3 hari. Jadi kalau misalnya kita lebih dari 3 hari, misalnya udah lewat 3 hari, terus lebih dari 7 hari, itu akan dihitung denda. Bila sudah selesai mengembalikan buku, kita tinggal selesai. Terus kita langsung untuk keempat. Contoh keempat itu manajemen buku. Ini kita di dalam manajemen buku kita bisa menambahkan buku, mengubah buku, dan menghapus buku. Contoh kita aja, yang judulnya penulisnya kita bikin aja UT, kategorinya teknologi. Di sini kalau misalnya sudah selesai kita tambah, itu bisa kita cek dengan cara kita ketik 4 untuk kembali, terus kita mencari di menu perpustakaan kita ketik 1 untuk menampilkan daftar buku. Nah, di sini sudah masuk nih untuk buku yang kita tambah tadi, untuk pemrograman berbasis desktop. Ini kita penulisnya kita bikin UT, terus kategorinya teknologi, statusnya tersedia. Oh ya, setelah buku grid yang kita pinjam tadi itu kita kembalikan, dia statusnya akan kembali ke tersedia. Untuk kita kembali lagi ke manajemen buku admin. Terus di sini kita bisa juga untuk mengubah tampilan buku. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nomor dari buku yang ingin kita ubah. Kita ubah yang nomor 17. Judulnya, kalau misalnya kita mau ubah judul, di sini kita ubah saja. Tapi kalau misalnya tidak ingin kita ubah, kita tinggal lanjut. Untuk penulisnya juga bisa kita ubah. Tapi kalau tidak, tuh dikosongin aja. Dia akan tetap seperti biasa, seperti awal. Tuh, untuk kategori juga sama. Untuk tersedia di sini kita bisa ubah, misalnya di pinjam. Dan ini di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi. Kita ketik y untuk yes agar datanya ini bisa diubah atau terubah. Oke, setelah data berhasil diubah, kita kembali dan kita lihat kembali di menu perpustakaan. Di sini sudah bisa dilihat untuk pemrograman berbasis desktop, penulis UT dan kategori sejarah, itu untuk bukunya itu statusnya dipinjam. Jadi kalau mau kita ubah seperti tadi, kita tinggal pencet 4 di menu perpustakaan, terus kita di manajemen buku kita pun klik 2, terus kita 17, ini di enter saja. Sini kita bikin tersedia, kita kembali, maka dia akan berubah menjadi tersedia kembali. Oke. Terus di sini juga kita bisa menghapus buku yang ada di perpustakaan. Ini contoh kita saya hapus buku nomor 17 yang barusan saya tambahkan. Itu kita tinggal
Dan juga sebelum kita menghapus, kita pasti diminta untuk mengkonfirmasi apakah kita benar ingin menghapus buku tersebut dari list perpustakaan. Bila memang ya, kita pencet Y, dan bila kita tidak yakin untuk menghapusnya, kita pencet N saja. Ya. Terus kita kembali dan kita lihat kembali. Ya, setelah kita hapus, maka list buku tersebut akan menghilang. Ya. Jadi mungkin hanya sekian video yang bisa saya berikan dan penjelasan yang bisa saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.